Halo Ngetemer, balik lagi di channel Ngetem dulu. Ini adalah kelanjutan dari cerita sebelumnya, perjalanan dari Gambir menuju Purwakarta. Setelah menempuh perjalanan 1 jam 45 menit dari Jakarta, akhirnya saya sampai di kota Purwakarta. Sempat terbersit ingin lanjut sampai Bandung, tapi setelah dipikir lagi, Bandung pasti punya ceritanya tersendiri. Nanti saja, di kesempatan lain saya akan kunjungi. Ada apa cerita hari ini? Ikutin terus ya. Sebelum kita lanjut, kita ngetem dulu. Singkat cerita, kami bergegas untuk pergi ke penginapan. Mengingat jam sudah menunjukkan pukul 1 malam. Beruntung Purwakarta kota yang sudah ramai, jadi saya tak sulit mencari taksi online untuk menuju penginapan. Di sepanjang perjalanan, Bapak pengemudi banyak bercerita tentang Purwakarta yang sudah tak seramai dulu lagi. Banyak tempat bersejarah yang sebenarnya ingin saya datangi, tapi sayangnya sudah tidak beroperasi lagi. Seperti Galeri Wayang, Balai Penyawangan, Balai Indung Rahayu. Sangat disayangkan ya, padahal sejarah adalah hal yang menarik untuk dikunjungi. Sampailah kita di penginapan, tempatnya nyaman, bersih dan cukup bagus menurut saya. Dan yang paling menarik bagi saya adalah ada kolam renang tepat berhadapan kamar langsung, jika kalian menginap di lantai bawah. Kebetulan kamar kami ada di lantai atas, tapi tak apalah. Nama hotel ini adalah Hotel Grand Permata dan beralamat di Jalan Raya Bungur Sari nomor 171, Kecamatan Cibening, Kelurahan Bungur Sari, Kabupaten Purwakarta. Bagi kalian yang ingin menginap di sini, kalian bisa cari hotelnya di Google Maps atau memesan langsung via aplikasi Traveloka. Di pagi harinya setelah sarapan, saya mulai bingung harus kemana. Setelah mendengar cerita Bapak pengemudi tadi malam, sangat disayangkan ya. Tanpa terasa, waktu menunjukkan pukul 10 pagi. Daripada berdiam diri, akhirnya saya memutuskan untuk kulineran saja. Yah, sate Marangi. Ini khas bukan dari kota Purwakarta. Setelah memesan taksi online, langsung saja saya bergegas berangkat. Dan lagi-lagi saya beruntung dapat pengemudi yang baik hati. Si Bapak banyak bercerita tentang beberapa tempat nongkrong yang asik di Purwakarta, dan salah satunya akan kami kunjungi nanti. Tanpa terasa, sampailah kita di Sate Marangi Bah Use. Kabupaten Purwakarta sendiri punya kuliner khas berbahan dasar daging sapi atau domba yang melegenda, apalagi kalau bukan sate Marangi. Sate Bah Use sendiri beralamat di Kampung Cihuni, RT 5 RW 3, Desa Cihuni, Kecamatan Pesawahan, Kabupaten Purwakarta. Ada beberapa versi mengenai sejarah kemunculannya. Namun umumnya sate ini dikaitkan dengan seorang penjual bernama Maanggi yang berjualan di daerah Cianting pada tahun 1960-an. Nama Marangi sendiri kemudian menjadi identik dengan tempat berjualannya dan akhirnya melekat pada sate tersebut. Di Sate Marangi Bah Use, kita bukan hanya disuguhi makanan yang nikmat, tapi juga pemandangan yang gak akan kita temui di Jakarta. Sungguh menambah nafsu makan, bukan? Itulah sedikit sejarah tentang Marangi. Bukan cuma soal daging, tapi tentang budaya berkumpul, ngobrol, dan saling mengenal. Di Purwakarta kita nggak butuh tempat mewah buat merasa ditemani.
Cukup duduk, pesan sate, dan nikmatin suasana. Setelah selesai makan, bukankah ngopi adalah pilihan yang tepat? Akhirnya kami bergegas ke tempat ngopi santai yang berada di Jalan Baru nomor 29, Purwamekar, Kabupaten Purwakarta. Namanya Hutan Jati Cafe and Gelato. Yap, seperti namanya, di sini menjual berbagai kopi, makanan berat, makanan ringan, bahkan gelato. Tempat yang nyaman dan teduh, kalian juga bisa mengajak keluarga kalian ke sini. Fasilitasnya juga cukup banyak, ada musola, ada toilet juga, bahkan ada arena bermain untuk anak-anak. Sungguh tempat yang menarik, bukan? Untuk menghabiskan akhir pekan bersama keluarga. Di hari berikutnya adalah waktu di mana kita harus pulang. Semua perjalanan pasti punya akhir, tapi pulang nggak selalu soal kembali ke tempat semula. Kadang itu soal gimana lo ngeliat ulang semuanya dengan cara baru. Dan hari ini kita pulang dari Purwakarta, kota kecil yang diam-diam ninggalin rasa dalam di tengah sunyi dan sejarahnya yang diam-diam bicara. Seperti yang kita udah tahu di video sebelumnya, Stasiun Purwakarta berdiri sejak tahun 1902, dibangun oleh Staatsboswagen, perusahaan kereta milik pemerintah Hindia Belanda. Dulunya jalur ini penting buat koneksi Batavia dan Bandung. Di masa kemerdekaan, jalur ini jadi jalur utama distribusi logistik dan pejuang gerilya dari Jawa Barat ke Jakarta. Dan di masa sekarang dia jadi tempat pulang dan berangkat yang tenang. Tapi kalau lo cukup peka, lo bisa ngerasa sejarah belum benar-benar hilang. Orang-orang yang datang bukan hanya untuk berpergian, tapi juga untuk menyusun ulang hidupnya di sela-sela jeda yang tenang ini. Kereta bergerak perlahan meninggalkan Purwakarta. Setiap jendela jadi layar sinematik, sawah, bukit, dan rumah-rumah kecil. Di zaman dulu jalur ini pernah jadi saksi bisu perang kemerdekaan. Gerbong-gerbong yang kita naiki hari ini mungkin menapaki jejak tentara, logistik, bahkan pelarian politik. Sekarang jalur ini dipakai buat pulang, tapi rel yang sama dulu juga pernah bawa harapan dan ketakutan yang lain. Dan perjalanan ini jadi pengingat bahwa yang tenang belum tentu kosong. Di tengah derak roda dan ayunan kereta, pikiran lo mulai jalan sendiri tentang kenapa kita capek,
Kenapa kita masih lanjut? Dan apa yang sebenarnya kita cari dari semua perjalanan ini? Di dalam gerbong ini, ada yang nulis not di ponsel, ada yang dengerin lagu pelan, ada yang cuma diam dan merasa cukup. Karena perjalanan itu bukan buat lari, tapi buat mengerti. Saat masuk Jatinegara, lalu Manggarai, Jakarta menyambut lagi. Tapi rasanya sekarang udah beda. Gedung tinggi dan padatnya jalan bukan cuma keramaian, tapi jadi semacam penanda lo udah balik ke realita. Tapi lo juga udah berubah, gak lagi orang yang berangkat kemarin. Di Gambir lo turun, tapi lo nggak ninggalin semuanya. Ada bagian dari perjalanan yang lo bawa pulang ke dalam diri lo sendiri. Kadang kota nggak berubah, tapi cara lo mandang kota itu berubah banget setelah lo pergi sebentar. Dan justru di jalan pulang lo baru sadar, tempat yang lo tinggalin bisa jadi sesuatu yang lo syukuri. Perjalanan ke Purwakarta mungkin sederhana, tapi cara dia bikin lo berpikir itu yang luar biasa. Karena yang kita cari dari perjalanan bukan pemandangan, tapi pemahaman. Itu dia cerita perjalanan kita kali ini ngetemers. Kalau lo punya cerita tentang perjalanan, boleh ceritain di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, and subscribe biar gue semangat buat bikin cerita lagi minggu depan. Sampai di sini dulu, gue pamit, ngetem dulu.